Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati, para adik-adik sekalian, para ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali kita bertemu di majelis kita, majelis Umdah Al-Ahkam oleh Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu taala, seorang muhaddis agung, al-hafidz besar, ini penulis kitab Umdah Al-Ahkam dan banyak kitab-kitab beliau yang lainnya. Kita masih di akhir kitab atau pembahasan tentang masalah zakah, hadis yang ke-175 insyaallah. Bab zakat ini tinggal misalkan dua hadis, hadis 175 dan 176. Kita selesaikan, semoga selesai. Singkat-singkat aja. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ngutus Umar kepada Umar. Yani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngutus Umar ala as-sadaqah, untuk mungut harta zakat. Jadi Rasulullah ngutus Umar bin Khattab untuk mungut harta zakat. Fakila, maka setelah menyelesaikan tugasnya, Umar itu lapor sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laporan Umar kepada Rasulullah itu mana'a ibnu Jamil. Yani semua orang mau bayar zakat, tapi ada 3 orang yang nggak mau. Pertama, mana'a ibnu Jamil. Ibnu Jamil nggak mau bayar zakat. Wa Khalid ibnul Walid, dan Khalid ibnul Walid. Wal Abbas ammu Rasulillah, dan Abbas pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Umar itu diperintahkan Rasulullah untuk menguti harta zakat. Setelah menyelesaikan tugasnya, beliau lapor, semuanya mau bayar zakat ya Rasulullah. Ada 3 orang nggak mau. 1 Ibnu Jamil, yang kedua siapa tadi? Khalid ibnul Walid, yang ketiga Abbas ibn Abdul Muttalib, pamandanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah, maka Rasulullah SAW langsung menanggapi laporan Umar. Beliau mengatakan, ma yankimu benu Jamil illa an kana faqiran fa aghnahu Allah. Ibnu Jamil ku piye to yo kan basa kita. Ibnu Jamil itu piye, napa kok enggak mau bayar zakat? Dulu itu loh dia itu fakir, lalu sekarang Allah jadikan dia kaya, kok malah nggak mau bayar zakat. Wa amma Khalid, adapun Khalid, fa innakum tadzlimuna Khalidan. Kalian yang mendolimi Khalid, melaporkan kalau Khalid nggak mau bayar zakat, itu laporan dolim. Orang bener laporan itu. Wa qad ihtabasa adra'ahu wa a'tadahu fi sabilillah. Khalid itu loh sudah mewakafkan baju besinya dan alat-alat perangnya di jalan Allah. Wa ammal Abbas, adapun Abbas, fahiya alayya wa mithluha. Zakatnya Abbas itu memang tanggunganku dan yang semisalnya. Sumakala Umar, kemudian Rasulullah mengatakan, ya Umar, wahai Umar, ama sya'arta, tidakkah engkau tahu anna ammar rajuli sinu abi, bahwa paman seseorang itu koyok bapaknya persis, semacam abahnya persis. Wallahu a'lam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan oleh Imam Muslim. Hadis ini ikhwan pertama menunjukkan kepada kita, ini
bahwa proses mungut zakat di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bukan panitia nerimo zakat, itu bukan, tapi amil yang munguti zakat. Jadi yang jenenge amil itu adalah orang yang diangkat oleh negara untuk ngurusi zakat. Ngurusi itu pertama mulai dari data siapa saja orang yang dia itu wajib bayar zakat. Yang kedua, jupui, ngambili, nek mau ngambil, nek mau nyerahkan baik-baik, alhamdulillah, nggak mau diambil paksa. Nah, setelah diambil, lalu dia itu menyalurkannya kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Itu namanya amil. Jadi itu namanya amil. Jadi mulai pertama, jadi misalkan ada orang diutus untuk menjadi amil zakat di kecamatan Brondong misalnya. Jadi semua orang di Brondong ini didata satu-satu. Sapi ini piro, untu ini piro, kata yang tadi. Sapi ini piro, mbak piro, piti piro, ini dagang ya dagangan, ini aset piro, ini di rekening piro, didata lengkap. Setelah data lengkap, pulang dihitung. Oh, fulan ini berarti wajibnya sekian, fulan ini wajibnya sekian, ini nggak wajib zakat, ini nggak wajib zakat, ini nggak wajib zakat. Terus kemudian beliau itu ngomongi, mereka sampean wajib zakat sekian Pak, bayar bulan depan yo. Sampean wajib zakat sekian, sampean wajib zakat sekian. Nanti kemudian bulan depan itu keliling ngambili zakat. Lah, tatkala keliling ngambili zakat, ada orang-orang yang legowo ikhlas bayar zakati, maka dia berpahala menunaikan kewajiban zakat. Faman addaha, kata Rasulullah SAW, yani mu'tajiran falahu ajruh. Barang siapa yang menunaikan zakat karena ingin dapat pahala, maka dia akan mendapatkan pahalanya. Tapi orang-orang pelit, ngono dikongkon bayar, disuruh untuk bayar zakat, gak mau bayar zakatnya dengan berbagai alasan, pokoknya gak mau bayar zakatnya. Orang semacam ini, kata beliau SAW, wa man mana'aha, barang siapa yang gak mau bayar zakat, fa inna akhidhuha wa syatra mali, kami negara akan ngambil paksa dan hukumannya separuh hartanya juga akan disita oleh negara. Jadi itu amil. Jadi amil biyen ku kereng ya, karena semacam itu. Lah, setelah ngambil barang zakatnya, maka dia diserahkan, yakni disalurkan kepada orang-orang yang berhak untuk menerimanya. Salah satu di antara orang yang pernah ditugaskan Rasulullah menjadi amil adalah Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Masalah yang kedua. Jadi masalah yang kedua. Seorang amil itu kalau menemukan kasus di tengah jalan dan butuh penyelesaian, maka harus dilaporkan kepada pimpinan daerah tersebut. Kalau zaman Rasulullah berarti dilaporkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena yang berhak menghukumi, yang berhak menghukum itu bukan amil. Yang berhak menghukum itu adalah kepala daerah tersebut, kepala negara tersebut, imam negara tersebut. Dan di zaman beliau SAW adalah Rasulullah SAW. Tidak semua orang berhak melakukan tugas semacam itu. Adapun 3 orang yang dilaporkan sama Umar tidak mau bayar zakat, yang pertama nggak ada masalah karena memang dia nggak mau bayar zakat. Makanya dicela oleh Rasulullah SAW, illa angkana faqiran fa'aghnahu Allah. Yani Ibnu Jamil itu piye to yo, wong dulu itu lo miskin, saiki itu sekarang itu kaya, kok sekarang nggak mau bayar zakat. Yang kedua, adapun Khalid ibnul Walid. Hadis ini berarti kejadiannya di akhir-akhir masa Islam. Di akhir-akhir masa Islam. Jadi zakat itu meskipun sudah Allah wajibkan sejak tahun kedua Hijriyah, tapi Khalid masuk Islamnya di tahun ke-7 Hijriyah. Khalid bin Walid itu masuk Islam pasca Hudaybiyah, sebelum Fathu Makkah. Ini pasca Hudaybiyah, dan Hudaybiyah terjadi di bulan Dzulqa'dah tahun ke-6 sebelum Fathu Makkah.
sebelum Fatu Mekah, bulan Ramadan tahun ke-8. Berarti Khalid itu masih Islam di tahun ke-7. Jadi 5 tahun setelah setelah adanya kewajiban zakat, Khalid itu baru masuk ke dalam agama Islam. Nah, tatkala lapor, Umar itu lapor sama Rasulullah SAW bahwa Khalid nggak mau bayar zakat, malah dibela oleh Rasulullah SAW. Malah dibela oleh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan Khalid nggak mau bayar zakat itu nggak mungkin. Khalid nggak mau bayar zakat itu nggak mungkin. Lawong dia itu loh mewakafkan barang-barangi untuk jihad fi sabilillah. Jadi adra itu baju perang, atat itu alat-alat perang, ya tameng, ya pedang, ya apa gitu. Karena dia itu mewakafkan itu ke negara, kepada Rasulullah SAW untuk digunakan oleh para mujahidin yang lainnya. Nah, orang yang berani untuk melakukan amal ibadah sunnah, wakafkan sunnah, sedekah kan sunnah. Lah yuk mosok ibadah wajibnya malah gak dikerjakan, itu mustahil. Orang yang sedekahnya banyak, orang yang dermawan, orang yang tukang wakaf, orang yang tukang memberi, orang yang tukang apalah gitu ya, yang memang orang yang dermawan dalam ibadah-ibadah sunnah yang berkaitan dengan harta bendanya, lah kok malah zakat gak mau bayar, itu mustahil, gak mungkin. Ada yang salah dalam laporan kalian. Ini ada yang salah dalam laporan kalian. Itu yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Para ulama mengatakan kesalahan laporannya Umar itu dari dua sisi. Salah satu dari dua sisi. Yang pertama, Umar itu melihat bahwa beliau itu Khalid itu kan pedagang. Jadi salah satu di antara barang dagangan itu alat-alat perang. Umar itu menyangka bahwasanya barang-barang itu masih dipegang oleh Khalid, dijadikan sebagai komoditas perdagangan, dan komoditas perdagangan itu wajib untuk dizakati, dizakati. Kata Rasulullah, barang itu sekarang sudah di tangan Khalid, barang itu sekarang sudah diwakafkan ini di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu titik kesalahan yang pertama. Yang kedua, satu masalah penting yang disampaikan oleh beliau tadi sallallahu alaihi wasallam, bahwa untuk mengasus orang, untuk mempermasalahkan orang, itu lihat-lihat orangnya. Bisa jadi kasusnya sama, tapi lihat-lihat orangnya. Orang sekelas Khalid ibnul Walid, yang dia itu dermawan sampai menyerahkan hartanya di jalan Allah, padahal gak wajib, maka gak mungkin orang semacam itu tidak menunaikan kewajibannya. Makanya kawan, kalau salah satu di antara pelajaran penting yang berkaitan dengan hadis ini, kalau kita melihat ada orang zahirnya orang baik-baik, orang itu selama ini baik, lah kok suatu ketika kita ketemu sama dia, kelihatannya kok dia itu berbuat jelek, maka jangan langsung dituduh berbuat jelek. Cari dulu alasannya, kenapa dia melakukan tindakan semacam itu. Jangan-jangan kejadiannya kayak laporannya Umar yang ditolak oleh Rasulullah SAW. Sampean itu salah lapor. Khalid itu nggak mungkin nggak mau bayar zakat. Seandainya dia itu punya harta, lawang dia itu berani mewakafkan barang-barangnya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Contoh ya, kawan. Contoh aja. Contoh, apabila jenengan itu lewat rumah ustad, ustad kan rata-rata ya api, nek gak api ya ono, tapi ya rata-rata api, ono lah rata-rata tapi ya api. Biasanya ini omai ustad itu kan setel ku ngaji. Nah, suatu malam jenengan terlewat depan rumahnya seorang ustad. Kok ternyata dari dalam rumah itu terdengar suara musik hingar-bingar. Banter untuk suara musiknya sampai kedengar keluar rumah.
diperhatikan, dicermati, diringekne ngono. Duh, ini dari mana yo? Didekati rumah ustadz, ternyata benar bahwasanya itu dari rumah ustadznya. Sikap apa yang seharusnya kita ambil? Jangan langsung nuduh. Coba pertama klarifikasi masalah. Kenapa sampai terjadi? Nek jenengan ewuh pakewuh itu apa namanya? Nek jenengan itu nggak mau tanya itu nggak siap, nggak enak Ustaz, nggak enak untuk tanya, ya sudahlah, munculkan husnudzon, barangkali itu kan akeh barang kali, ya ono watu, ya ono banyu, ya ono apa, barangkali akeh barangkali begini, barangkali begitu. Yo, lu terus Ustaz kira-kira barangkali ini itu apa? Kan sangat mungkin ya, Wan. Sangat amat mungkin sekali loh. Beliau itu sedang aslinya itu nyetel radio. Oh, radio sing komunitas itu loh. Sing cuma lingkup 1 kilo 2 kilo. Mergo misalkan di pondok ini tuh ono radio komunitas dikelola oleh pondok. Lah, kan biasanya gitu itu bukan radio yang lebar, tapi radio yang rumah radius 5 kilo, 10 kilo. Lah biasanya radio semacam itu numpuki channel lain. Mungkin di sini numpuki channel lain. Lah radio itu hanya nyala sampai jam 10. Begitu Ustadz itu nyetel radio karepe ngono ya dirinya sampai 10, jam 10 ternyata sambil rebahan di kursi ketiduran. Sampai jam 10 bagian radio yang di pesantren dimatikan, radio Ustadz melok mati, muncul channel asli nih dangdutan pawanter Ustadz saking capeke, saking payahe, saking ngantuke nggak kedengaran ada suara dangdutan dari dalam rumah. Bisa terjadi? Sangat mungkin. Nyetel YouTube ya Wan. Nyetel pengajian. Kalau dia ngelok keturun. Lah YouTube itu kan bisa jalan-jalan sendiri. YouTube kalau dicetel itu kan bisa jalan-jalan sendiri. Cetel itu cuma 5 menit berfaedah, ngono ya. 5 menit selesai. Muncul nyetel di bawahnya. Nyetel sendiri. Lah bisa jadi loh di bawahnya itu nyanyian. Bisa jadi di bawahnya itu film. Bisa jadi di bawahnya itu apa? Maka perlu untuk memunculkan namanya husnudzon. Ini perlu terutama menghadapi orang-orang kayak kasusnya Khalid. Makanya Rasulullah SAW langsung mengatakan, sampai itu nggak bener wahai Umar. Ngatakan Khalid nggak zakat itu nggak bener, nggak mungkin. Lah wong rajin sedekah kok malah nggak ketokno zakat, itu nggak mungkin. Jadi nggak mungkin. Kalau memang mau klarifikasi, ayo diklarifikasi. Tapi kalau enggak, maka Rasulullah memunculkan alasan kenapa beliau mengatakan semacam. Jadi beliau mengatakan semacam itu. Dan itu kan penyakitnya manusia zaman sekarang itu kan senang viral-viralan. Ngopo sing kira-kira jadi rame niku. Ini langsung ini opo gitu. Langsung malam-malam jam 10:30 misalkan lewat rumah Ustadz dengar suara Pak Wanten mulai syuting. Rumah Ustadz ada suara musik banter. Terus di-upload. Enggak karu-karuan nanti keweger. Saya Ustadz bingung. Kok nopo? Ada apa? Dan yang macam-macamnya. Pernah dulu ya Wan, HP ini nakalan kira HP. Jadi anak ditegur sama salah satu teman, Ustaz, HP jenengan dangdutan. Loh, kok iso? Mana? Pokoknya anak barusan telepon ke HP jenengan, suara nada deringnya itu dangdutan. Waduh, lah piye? Carane. Terus anak sing bingungnya toh, tak status sampean. Afan ikhwah, barangkali ada yang ngerti. Yani cara menghilangkan suara nada dering dangdutan. Ngono. Yani sampai tak status, anak khawatirnya ada orang itu yang enggak bisa husnudzon. Ada orang yang enggak bisa husnudzon. Jadi kemudian itu, wong anak tanya teman-teman, Allah kadang-kadang itu saat jadi kawinane Telkomsel,
Ini kadang-kadang itu perbuatannya Telkomsel, yo promosi. Kalau ternyata yang digitukan itu seneng, bukan langganan, mereka dapat duit. Kalau enggak ya 1-2 hari lagi biasanya hilang. Loh 1-2 hari itu suwi loh. Nong telepon ke kemana-mana dangdutan aja api. Nong dari mana dangdutan kan yo ini kakor-karuan. Akhirnya alakan yang semacam itu. Jadi intinya ya kawan, menghadapi orang yang baik, kok ternyata kita hati itu salah, harus hati-hati. Bisa jadi kita yang salah paham, bisa jadi dia punya uzur, bisa jadi ada masalah yang perlu diselesaikan. Maka jangan cepat-cepat menvonis, karena itu malah semakin memperuncing permasalahan yang ada. Wallahu a'lam. Yang ketiga, kasus Abbas ibn Abdul Muttalib. Kasusnya Abbas ibn Abdul Muttalib. Kenapa Abbas kok nggak mau bayar zakat? Abbas nggak mau bayar zakat, kata Rasulullah, pamanku itu zakat itu urusanku, fa'aliyya, gitu loh. Fahiya aliyya, zakatnya Abbas itu urusanku. Dalam riwayat yang lain di luar Sahih Bukhari Muslim, Abbas itu kan orang kaya, pedagang sukses. Abbas itu orang kaya, pedagang sukses. Lah, suatu saat Rasulullah SAW itu butuh dana untuk kaum muslimin, butuh uang untuk kaum muslimin. Sedangkan beliau negara sedang nggak ada uang. Loh, zamannya Rasulullah itu kan belum ada uang negara numpuk banyak, itu belum ada. Keuangan negara baru tertata itu di zaman Umar. Pemerintahannya Rasulullah semacam itulah, biasa gitu jalan. Itu juga pemerintahan Abu Bakar. Di baru pemerintahan itu mirip-mirip dengan pemerintahan zaman sekarang. Itu pertama kali yang melakukannya adalah Umar bin Khattab. Ada Dewan, jadi ada Kementerian Keamanan, ada Kementerian Keuangan, ada Kementerian Dalam Negeri, ada Kementerian ini. Itu yang pertama kali melakukannya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kalau dalam bahasa politik syar'i namanya dawawinul hukum, jadi diwan-diwan hukum. Lah, Rasulullah SAW itu butuh dana untuk kaum muslimin, maka beliau pinjem. Beliau memerintahkan kepada pamannya untuk mempercepat bayar zakat 2 tahun. Ini paman, sampean bayar zakat rong tahun langsung, tahun ini dan tahun depan. Jadi tahun ini memang belum waktunya bayar, tapi diminta oleh Rasulullah SAW dan tahun depannya, dan tahun depannya lagi. Akhirnya dibayar oleh Abbas. Tatkala dibayar oleh Abbas, Umar gak ngerti kalau Abbas sudah bayar. Kalau Abbas sudah bayar, ditagih, disuruh bayar gak mau, dilaporkan sama Rasulullah SAW. Maka Rasulullah mengatakan, yani masalah Abbas itu urusanku. Dalam riwayat yang lain, Abbas itu sudah bayar zakatnya selama 2 tahun. Sehingga hadis inilah yang dijadikan landasan oleh para ulama tentang fikih ta'jiluz zakat. Bolehnya mempercepat bayar zakat, bolehnya bayar zakat sebelum waktunya, baik zakat mal maupun zakat fitr. Contoh, ada orang, para jemaah sekalian, ada orang itu mulai usaha dagang, ngedol sawah, ngedol tanah, terus buka toko. Ini sawah karo tanah kan gono zakate, sing zakat kan hasil tanah. Dia itu jual sawah, jual tanah, jual sawah, jual tanah. Apa tadi? Jadi untuk buka toko dagang. Nah, begitu buka toko ini gede, isinya banyak, otomatis langsung sampai nisab. Nisab kan 85 gram emas murni. 85 gram emas murni kalau kita hitung dengan uang 1 jutaan berarti kan 85 juta. Lah kalau buka toko yang besar kemudian modal 85 juta ya kurang. Ya itu kurang. Langsung jadi modal awal itu sampai 1 nisab. Bukai di bulan Dzulhijjah akhir atau awal Muharram. Awal Muharram itu awal tahun sekaligus buka
buka toko. Nah, orang yang kayak begini kapan wajib zakatnya? Muharram tahun depan. Awal Muharram buka toko. Kapan zakatnya? Muharram tahun depan. Tapi kan lumrahe wong negeri kita bayar zakat itu kapan? Lumrahe wong negeri kita bayar zakat itu kapan? Ramadan. Zakat fitri maupun zakat mal, lumrahe negeri kita itu bayar zakat Ramadan. Dan kalau bisa memang bayar zakat itu Ramadan. Kata Utsman bin Affan, syahrus siyamikum syahruz zakatikum. Ulan poso ya ulan bayar zakat. Syahrus siyamikum, bulan di mana kalian puasa itu adalah syahruz zakatikum, bulan di mana kalian itu bayar zakat. Akhirnya baru berjalan 8 bulan, belum sampai 1 haul, belum sampai 1 tahun, lalu dia mengeluarkan zakat. Belum waktunya baru zakat. Bayar zakatnya di Muharram, tapi dia mengeluarkan di bulan Ramadan. Boleh, tidak ada masalah. Tidak ada masalah untuk hal semacam itu, namanya ta'jil zakat. Diambil dari hadis Abbas ibn Abdul Muttalib. Zakatul fitr juga semacam itu, sebagaimana insyaallah kita pelajari. Zakatul fitr juga semacam itu. Kapan wajibnya orang itu bayar zakat? Zakatul fitr itu kapan waktu wajibnya? Tenggelamnya matahari akhir Ramadan. Tenggelamnya matahari akhir Ramadan. Jadi kalau besok itu hari raya, hari ini tanggal 30 Ramadan misalkan, maka sekarang ini belum wajib. Wajibnya kapan? Nanti kalau matahari tenggelam. Dalam mazhab jumhur ya. Dalam mazhab jumhur nanti kalau matahari tenggelam. Dalam artian kalau seandainya ada orang hari ini meninggal dunia, maka nggak ada kewajiban zakat. Kenapa? Belum masuk waktu wajib. Kalau ada orang sampai jelang maghrib nanti durung lahir, nggak wajib dizakati. Lahir malam hari raya ba'da isya, dizakati nggak usah, karena tidak memenuhi waktu wajib. Waktu wajibnya bayar zakat, soal kita bahas perinciannya nanti. Waktu wajibnya bayar zakat itu tenggelamnya matahari akhir Ramadan, malam hari raya. Lah, tapi kan lumrah negeri kita ikut bayar zakat ini 2 hari 3 hari sebelum 3 hari untuk panitia sekowegan ya pamflet nanti WA ngono ya. Kami menyalurkan zakat ngono ya. Fitri 2 hari 3 hari boleh. Itu namanya ta'jiluz zakat, mempercepat bayar zakat. Dan ini salah satu di antara perbedaan antara fikih zakat dengan fikih apa? Fikih zakat dengan fikih puasa. Fikih puasa itu nggak boleh dipercepat. Fikih sholat nggak boleh dipercepat. Arep budal Jakarta ya, nah kepingin cepet-cepet berangkat jam 11 sholat duhur lah, apa dipercepat ngono. Ya nggak sah sholatnya. Ini arep budal neng pasar subuh ini 1,5 jam, padahal sekarang mau berangkat. Sholat saiki lah ngono. Sholat subuh sekarang, ya nggak sah sholatnya. Karena yang sholat itu waktunya paten, nggak bisa maju, nggak bisa mundur. Tapi kalau zakat itu nggak boleh mundur, tapi boleh maju. Nggak boleh mundur, dia mundur dosa. Tapi boleh maju. Bahkan dalam hadisnya Abbas ini majunya sampai 2 tahun. Jadi majunya sampai 2 tahun. Dibayar tahun ini, dibayar tahun depan. Wallahu a'lam bisa. Hadis ini juga menunjukkan kepada kita para jemaah sekalian. Hadis ini juga menunjukkan kepada kita tentang kedudukan paman. Kata Rasulullah SAW, "Amma sya'arta anna 'ammar rajuli sinu abi." Yani kamu nggak ngerti ya? Yani paman itu koyok bapak. Maka yani kita wajib untuk berbuat baik kepada paman kita, sebagaimana kita wajib berbuat baik kepada orang tua kita. Ya meskipun kedudukannya nggak sama antara kebaikan kepada orang tua dengan kebaikan kepada paman. Baik, kita selesaikan hadis yang kedua. Bismillah. An Abdullah bin Zaid
ibn Asim al-Mazini. Dari Abdullah ibn Zaid ibn Asim al-Mazini. Beliau mengatakan, lamma afa Allahu ala rasulihi yauma Hunain. Tatkala Allah memberikan harta rampasan perang yang banyak kepada Rasulnya pada waktu perang Hunain. Qasama finnas. Rasulullah bagi-bagi harta ghanimah itu kepada manusia. Wa fil muallafati qulubuhum, terutama kepada orang-orang yang masih perlu dilunakkan hatinya, orang-orang yang barusan masuk Islam. Walam yu'til ansar syai'a. Rasulullah SAW nggak memberi orang Ansar sedikit pun. Bukan Ansar tak sebenarnya nggak dikasih, Muhajirin nggak dikasih, Ansar nggak dikasih. Faka'annahum wajadu fi anfusihim. Maka sahabat Ansar itu merasakan rasa nggak enak dalam hati ini. Pijit Rasulullah itu ini pada perang gak dikei. Jadi wajadu ala anfusihim, fi anfusihim illam yusibuhum ma asaban nas, karena mereka nggak dapat bagian yang didapati oleh manusia. Fakhatabahum, maka Rasulullah berkhutbah, ngomongi, nasihati semua sahabat Ansar, khusus Ansar. Ya ma'syaral Ansar, wahai para teman-teman Ansar, alam ajidkum dullalan fahadakumullahu bi. Bukankah aku mendapati kalian itu dulunya sesat, lalu Allah memberikan hidayah kepada kalian karena diriku. Wa kuntum mutafarriqina fa'allafakumullahu bi. Bukankah kalian dulu adalah berpecah belah, kemudian Allah satukan hati kalian gara-gara aku. Wa 'alatan fa'aghnakumullahu bi. Bukankah dulu kalian itu adalah orang yang miskin papa, kemudian Allah jadikan kalian itu kaya gara-gara aku. Kullama qala syai'an qalu Allahu wa rasuluhu aman. Tatkala Rasulullah setiap kali ngomong semacam itu, maka orang-orang Ansar mengatakan Allah dan Rasulnya lebih banyak keutamaannya. Rasulullah melanjutkan pembicaraan. Ma yamna'ukum an tujibu Rasulullah. Apa yang menjadikan kalian gak mau jawab yang disampaikan oleh Rasulullah? Qalu, mereka hanya mengatakan Allah wa rasuluhu aman. Law syi'tum, seandainya kalian mau, lakultum, niscaya kalian akan mengatakan syi'tana kadza wa kadza. Yani engkau ya Rasulullah datang dalam kondisi begini, dalam kondisi begitu. Yani ala tardawna an yadhhaban nasu bisyati wal ba'ir. Tidakkah kalian ridha orang-orang pulang membawa membawa kambing, membawa unta. Wa tadhhabuna bin nabiyyi ila rihalikum, lalu kalian pulang membawa Rasulullah bersama kalian. Laulal hijratu lakuntum ra'am minal ansar. Seandainya bukan karena aku itu hijrah, niscaya aku itu senang untuk jadi seorang Ansar. Lau salakan nasu wadiyan wa syi'ban la salaktu wadiyal ansari wa syi'baha. Seandainya semua orang itu melewati satu jalan dan lembah, niscaya aku akan melewati jalan dan lembah tersebut. Jalan dan lembahnya Ansar. Al-ansaru syiar wan nasu dithar. Orang-orang Ansar itu bagiku adalah kayak syiar. Syiar itu pakaian yang langsung nempel di tubuh. Wan nasu dithar. Orang-orang lain itu kayak dithar. Dithar itu pakaian yang nempel di tubuh. Pakaian kan ada yang nempel jeruan sama pakaian luar. Innakum satalqauna ba'di athara. Kalian nanti akan menemui orang-orang egois. Fasmiru, maka bersabarlah. Hatta talqauni alal haud, sampai kalian nanti ketemu aku di Telaga Kautsar. Nah, hadis ini panjang ya, anda singkat. Hadis ini berkaitan dengan satu peristiwa perang Hunain. Kapan terjadinya perang Hunain? Kapan terjadinya perang Hunain? Perang Hunain terjadi pada Syawal tahun ke-8. Terjadi pada bulan Syawal tahun ke-8 Hijriah. Taib. Sebulan pasca Fathu Makkah. 1 bulan pasca Fathu Makkah. Jadi Rasulullah SAW itu masuk kota Makkah pada waktu Fathu Makkah itu tanggal 17 Ramadan. Tanggal 17 Ramadan. Beliau menguasai kota Makkah tanggal 17 Ramadan. Taib. Mekah yang sekian lama beliau berdakwah,
Di kota Mekah diusir, ditindas, disakiti. Akhirnya 13 tahun beliau terusir dari kota Mekah. Dan 8 tahun di kota Madinah selalu diusik, selalu diganggu, selalu disakiti. Sekarang Rasulullah dengan kekuatan penuh 10.000 pasukan perang mampu menundukkan kota Mekah tanpa perlawanan yang berarti. Ada sedikit perlawanan tapi nggak berarti. Tanpa perlawanan yang berarti. Singkat cerita, kota Mekah tunduk. Orang-orang Arab pun tunduk kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena di Mekah sudah mampu ditundukkan, yang lainnya merasa nggak mungkin berani melawan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya mereka pun tunduk. Cuma ada 2 kabilah yang merasa kuat, merasa perkasa, nggak mau ikut tunduk kepada kaum muslimin. Kabilah itu adalah kabilah Tsaqif dan kabilah Hawazan. Kabilah Tsaqif dan kabilah Hawazan tinggalnya di Taif. Taif karo Mekah itu apa? Taif karo Mekah itu Gresik Surabaya. Tonggoan kota. Jadi tetanggaan kota. Dan Taif itu salah satu di antara keajaiban Jaziratul Arab. Kota, daerah di tanah tandus tapi subur, subhanallah. Pakai tanaman-tanaman, semua buah-buahan, biji-bijian, tanaman yang ada di Mekah zaman dulu datangnya dari Taif. Sebelum zaman ekspor impor. Saya itu ono durian, ono rambutan barang saya di Saudi. Ya ada toko Indonesia tapi ya. Zaman dulu sebelum ada dunia ekspor impor, maka semua, nah Mekah itu kan tanah tandus nggak bisa ditanami, nggak bisa tumbuh tanaman di kota Mekah. Maka semua buah-buahan datangnya dari Taif. Nah, Taif itu dikuasai oleh 2 kabilah ternama, kabilah Tsaqif, kabilah Hawazan. Singkat cerita, kabilah Tsaqif, kabilah Hawazan nggak mau tunduk, dan mereka karena merasa perkasa, mereka mau membuat perhitungan dengan kaum muslimin yang ada di kota Mekah yang telah berhasil menguasai kota Mekah. Tapi mereka tahu pasukan kaum muslimin jumlahnya 10.000. Ditambah karo pasukan barusan masuk Islam, mesti besar. Ini gak macam-macam. Jadi orang Tsaqif, orang Hawazan tidak mau ini spekulasi. Mereka mengerahkan kekuatan penuh. Semua orang sing iso perang wajib ikut perang. Semua laki-laki wajib keluar. Ben gak ada orang yang tinggal di rumah, ben gak ada orang yang niat untuk mundur. Maka bojone, anake, semua harta bendanya dibawa berangkat perang. Kenapa? Mikir pimpinane. Nek wong itu arepe mundur, mikir-mikir anake bojone di medan perang. Akhirnya sing duwe mbek kabeh digawa, duwe unta kabeh digawa, duwe emas, anak bojone semua dibawa. Singkat cerita, karena cerita perang nyeni Hunain, akhirnya mereka pasukannya Rasulullah, intelijennya Rasulullah mencium pergerakan orang Taif. Akhirnya Rasulullah SAW berangkat ke Taif, orang Taif berangkat ke Mekah, ketemu di lembah Hunain. Singkat cerita, panjang cerita ini. Singkat cerita, Rasulullah SAW menang telak, menang dengan kemenangan yang dahsyat. Pasukan Hunain kocar-kacir gak karu-karuan. Akhirnya ya bojone, anake, untone, sapine, mbeke, donyane tertinggal semuanya di lembah Hunain. Tertinggal semuanya di lembah Hunain. Jadi barang apa? Ghanimah. Jadi barang ghanimah. Singkat cerita terus iki ceritanya. Singkat cerita. Jadi setelah beberapa hari ditunggu mereka nggak balik, akhirnya hartanya dibagi. Kebijakan Rasulullah SAW, pasukannya Rasulullah berangkat dari kota Mekah itu kan ada 2 kelompok. Kelompok pertama, kelompok yang berangkat dari Madinah, menundukkan kota Mekah. Siapa? Ansar, Muhajirin. Itu jumlahnya 10.000. Yang kedua, kelompok yang barusan beberapa hari yang lalu masuk
Islam. Barusan beberapa hari yang lalu masuk, sekitar 2 minggu yang lalu masuk Islam. Siapa? Tokoh-tokoh Quraisy, orang-orang Quraisy yang barusan masuk Islam. Jumlah mereka 2000. Jumlah mereka 2000. Rasulullah mikir-mikir piye caranya bagi duit yo. Rasulullah melihat ada orang-orang ini barusan masuk Islam. Beliau ingin mereka tambah senang dengan Islam. Beliau ingin mereka itu tambah sreg dengan Islam, tambah mantap dengan keislamannya. Akhirnya semua orang yang barusan masuk Islam itu dikasih harta dengan harta ghanimah yang amat sangat banyak. Hakim ibnu Hizam itu dikasih 100 ekor onta. Ngono ku jalone. Ya Rasulullah mek 100 to, ngono. Dikasih 100 sene dadi 200. Yani dikasih 100 sene dadi 200. Terus akhirnya ya Rasulullah cuma 200. Yani dikasih 100 sene 300. Terus akhirnya Rasulullah ngomong jajalone yo, ngono. Jajalone. Hakim itu perang sehari mulai bawa 300 ekor onta. 1 ekor onta itu kan kisarannya 40 juta. Berarti piro? 12 miliar. Iku oleh perang sedino 12 miliar. Lah, Abu Sufyan dikasih mbek piro ngono pokoke akeh. Dikasih mbek banyak. Abu Sufyan ngomong, "Ya Rasulullah, anakku Yazid ya boyo jenengan kasih." Dikasih ngono. Anakku Muawiyah boyo jenengan kasih, dikasih. Wis pokoke itu. Dapat ada yang dapat 10 miliar, dapat 12 miliar, dapat 4 miliar, dapat 5 miliar. Mulai itu bawa barang yang harta yang banyak. Muhajirin Ansor gak oleh apa-apa. Lah sampeyan ngono ridho napa protes? Ridho apa protes? Iya, gak protes tok ngamuk sampeyan ngono. Makanya fahami alur cerita hadis ini yang tepat. Wong kadang-kadang sebagian orang itu ngapa tuh sahabat Ansor kok protes barang kedonyan toh. Loh coba toh sampeyan perhatikan. Manusiawi toh, podo-podo perangi sama-sama perangnya, sama-sama menangnya. Ada yang dikasih miliaran, ada yang nggak dapat apa-apa. Wong nggih sembako satu ini dapat, satu ini gak ngamuk. Ini. Iku lho, apa mau? Itu sembako. Harganya berapa? Oh, harganya 100.000 sembako. Ini miliaran. Uang miliar di depan mata mereka. Orang-orang yang barusan masuk Islam itu bawa harta yang melimpah, mereka sendiri nggak bawa apa-apa. Dan mereka tidak mampu memahami cara berpikirnya Rasulullah SAW. Sahabat Muhajirin sebenarnya kecewa, tapi iso nyimpen perasaan. Wis rapopo lah dulur-dulure dhewe sing dikek yo ngono. Kan aslinya orang Mekah mereka. Jadi kayak Umar, Abu Bakar itu yang dikasih itu kan Abu Sufyan. Itu kan keluarga-keluarganya sendiri. Yus nggak apa-apa lah, yang dikasih keluarga sendiri kok. Gitu. Mereka itu mampu menahan perasaan karena yang dikasih adalah keluarganya sendiri. Yang nggak kuat itu kan sahabat Ansor, ya. Karena nggak sana nggak kadang, nggak sana nggak kadang dengan Hakim bin Hizam, dengan Abu Sufyan, dengan ini nggak sana nggak kadang, hati ini nggak kuat. Tatkala mereka selesai perang Hunain itu masih nyuci pedang. Pedang kan harus dicuci, ben nggak kelet. Dicuci masih nyuci pedang itu ngerasani Rasulullah. Ya Rasulullah dikerasani apa meneh ustad. Ya Rasulullah dirasani karo sahabat meneh pimpinan pesantren tambah nemen. Ini. Rasani karo murid teh. Rasani karo anak buah. Biasa normal gitu itu. Rasulullah SAW itu dirasani oleh para sahabat Ansor. Pada sahabat Ansor itu orang yang Allah sebutkan wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Orang yang mendahulukan orang lain padahal mereka sangat butuh, tapi peristiwa Hunain mereka nggak kuat. Mereka nggak kuat dengan jalur cerita kayak tadi. Akhirnya mereka itu, lah ya Rasulullah itu piye to yo. Masa orang-orang itu dikasih banyak kita nggak dikasih blas. Nah Rasulullah ketemu karo dulur-dulur iku paling ngono. Rasulullah ketemu sama kerabat-kerabatnya sendiri, sekarang kita dilupakan. Yes, nyawa perasaan orang bisa ngomong semacam itu kita sekarang dilupakan. Jangan-jangan itu Rasulullah juga mau tinggal Mekah, nggak mau balik ke Madinah. Piye toh ini kian? Jadi itu cerita lengkapnya hadis ini ya. Mana ngarang-ngarang cerita itu. Itu cerita lengkapnya hadis ini dalam kitab-kitab sejarah. Sa'ad ibnu Ubadah, pimpinan Ansor, gak kuat.
mendengar teman-temannya ngerasani Rasulullah SAW. Nggak kuat hati ini. Seorang Rasul yang sangat dimuliakan ternyata dibuat bahan gunjingan oleh teman-temannya. Beliau berangkat telah menghadap sama Rasulullah SAW. Dia mengatakan, ya Rasulullah, ya ada apa? Wahai Sa'ad, teman-teman Ansor ngerasain jenengan. Ini ngerasain jenengan. Ngerasain apa? Lah jenengan itu bagi harta ghanimah mereka nggak dikasih, yang dikasih malah orang yang baru-baru masuk Islam. Banyak lagi. Rasulullah SAW lalu bertanya kepada Sa'ad, lah wahai Sa'ad, perasaanmu sendiri gimana? Jadi kamu sendiri bagaimana? Ini kan, jadi saat itu jujur gitu ngomong sama Rasulullah. Ya Rasulullah, ma ana illa rajulun min qaumi. Aku itu ya koyok teman-temanku. Aku itu ya kayak teman-teman. Jujur itu sama Rasulullah. Waduh, kacau nih gitu. Akhirnya Rasulullah SAW mengatakan, kumpulkan semua sahabat Ansor. Jangan ada seorang pun muhajirin yang boleh masuk. Ini daurah pengajian khusus sahabat Ansor. Dikumpulkan. Ada teman-teman muhajirin mau datang, nggak boleh masuk. Ini pengajian khusus Ansor. Jadi pengajian khusus itu boleh ya kawan. Mau coba katakan nggak boleh. Pengajian khusus itu boleh, nggak ada masalah. Rasulullah pernah buat pengajian khusus, pengajian Ansor. Lalu beliau masuk menemui mereka setelah muqaddimah, kemudian beliau ngomong, maqalatun sami'tuhu ankum ya masyarul Ansor. Selentingan apa yang aku dengar dari kalian wahai teman-temanku sahabat Ansor? Kenapa kan kok kasak kusuk ngopo? Sahabat Ansor nunduk, pikirannya paling sopo yang lapor ya. Nunduk gitu. Lalu Rasulullah SAW mencoba untuk bicara dengan bahasa perasaan, karena pada waktu itu yang sedang bergejolak dalam pikiran sahabat Ansor sudah bukan akal sehat. Mereka sudah tidak bisa mikir Rasulullah itu seorang Rasul yang nggak mungkin dolim. Mereka harus terbawa arus apa? Perasaan dianaktirikan. Nah ini kawan terbawa arus ngono jenenge baper. Nah ini kalau orang wis baper, lanang dari wedok, wis gak kena dijak berpikir, wis kadung sakit hati, wis kadung merasa dianaktirikan, wis kadung merasa itu. Makanya kawan, hadis ini menjadikan mau dibahas itu panjang. Karena ini itu salah satu teorinya Rasulullah tatkala menghadapi lanang tapi baper. Wedok baper barno wae ora apa-apa. Biasa. Tapi laki-laki baper itu bahaya. Laki-laki kemudian terbawa arus perasaan itu bahaya banget. Dan itu akhirnya Rasulullah SAW mengungkapkan dengan bahasa siapa yang berjasa, siapa yang berutang jasa. Itu ungkapan bahasa baper juga. Rasulullah kemudian mengatakan, wahai teman-teman Ansor, ucapan apa yang kalian ucapkan yang aku dengar? Bukankah dulu kalian adalah para penyembah berhala, orang-orang sesat? Kemudian Allah beri hidayah kalian dengan hidayah Islam karena aku datang pada kalian. Sahabat Ansor nunduk. Gak ngomong, memang maksudnya kok yang ngono kok. Nunduk itu. Bukankah dulu kalian itu adalah suka perang, selalu perang? Oh, Sayyidina Khazraj itu nggak pernah damai, perang. Ini penghuni asli Yathrib, Aus, Khazraj kan nggak pernah damai, selalu perang. Lalu Allah mendamaikan kalian, menjadikan kalian bersaudara karena aku datang pada kalian. Berapa tangsa nundung? Fakta ini kok yang ngono? Bukankah dulu kalian adalah orang yang miskin papa, nggak punya harta apa-apa? Kemudian sekarang kalian menjadi punya harta gara-gara aku datang ke kota Madinah. Nunduk. Gak usah ngomong. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, jawab pertanyaanku wahai para sahabatku. Jadi Rasulullah SAW ngomong, jawab pertanyaanku wahai para sahabatku. Kira-kira jenengan jadi Ansor ditanya dengan pertanyaan semacam itu, jawab piye? Nggak bisa jawab sahabat Ansor. Memang faktanya semacam itu. Kemudian Rasulullah SAW ngajari jawab. Kalau kalian mau, sebenarnya kan bisa ngomong, ya Rasulullah, bukankah jenengan dulu datang ke kota Madinah terusir lalu kami lindungi? Jadi jawab, kalian kan sebenarnya mau ngomong, bukankah jenengan dulu ya Rasulullah datang ke kota Madinah dalam kondisi terusir lalu kami lindungi?
Bukankah jenengan dulu datang ya Rasulullah nggak punya keluarga, kami jadikan jenengan itu adalah bagian dari keluarga kami? Bukankah jenengan dulu ya Rasulullah datang itu nggak bawa harta apa-apa, lalu kami berikan harta kami? Bukankah itu yang ada dalam benak kalian wahai para sahabat-sahabat? Sahabat Ansor bingung ini. Rasulullah ngejak bicara pakai bahasa perasaan wanita. Sopo sing berjasa, sopo sing hutang jasa. Sebenarnya yang berjasa itu siapa? Kalian atau saya? Yang berhutang jasa itu siapa? Saya atau kalian? Itu repot dijawabin. Jawabnya super repot. Yang pertama yo, yang kedua yo. Yang kedua yo. Mereka menjadi orang-orang muslim yang taat, menjadi ahli surga gara-garanya Rasulullah. Tapi nggak bisa dimungkiri, Rasulullah dulu terusir 13 tahun dakwah di kota Mekah, yang melindungi adalah orang Madinah. Ini repot jawabnya. Ini. Semua pertanyaan itu hanya dijawab oleh para sahabat Ansor. Allah wa rasuluhu aman. Allah dan Rasulnya jauh lebih berjasa daripada kami. Itu jawabannya. Semua omongannya itu semacam itu. Akhirnya kemudian mereka mengatakan, wahai teman-temanku, kenapa kalian itu kok meributkan tatkala orang-orang itu tak berikan harta? Ata'allafu bihi qulubahum, untuk aku lunakkan hati mereka agar mantap pada keislamannya. Bento mereka itu pulang bawa harta. Kalian nanti akan pulang ke kota Madinah dengan sesuatu yang jauh lebih mulia daripada harta yang mereka dapatkan. Kalian akan pulang membawa Rasulullah SAW. Rasulullah ingin ngomong, mana yang lebih besar sebenarnya, miliaran rupiah itu, atau kalian bawa saya ke kota Madinah padahal aku aslinya orang Mekah? Ini itu yang sedang diajak bicara oleh Rasulullah SAW. Mana lebih utama, mana lebih berharga, saya yang akan meninggalkan negeriku bersama kalian tetap balik ke kota Madinah, atau mereka yang cuma dapat puluhan miliar itu, belasan miliar itu? Para sahabat nggak bisa diem, nggak bisa ngomong. Ini, aku sengaja melakukan ini wahai sahabat-sahabatku, karena aku yakin Islam kalian sudah kuat, tidak butuh lagi dikuatkan dengan harta benda. Kemudian beliau ngomong dengan bicara yang di belakangnya. Kemudian beliau mengatakan, seandainya semua orang itu lewat satu jalan dan aku lewat jalan yang lain dan kalian lewat jalan yang lain, ini saya akan mengikuti jalan kalian. Al-Ansaru syiar wan nasu dithar. Ansor itu adalah keluarga dekatku. Semua manusia adalah orang-orang yang jauh dari diriku. Hadis ini tidak ada kaitannya dengan zakat. Tapi kenapa Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi meletakkan hadis ini di kitab zakah? Hadis ini kan jalur ceritanya tadi sama sekali tidak ada kaitan dengan zakat. Tapi kenapa beliau meletakkan di kitab zakah? Karena dalam bagian zakah itu ada wal muallafah qulubu. Wal muallafah qulubu, orang yang perlu dilunakkan hatinya, orang yang perlu dilunakkan hatinya. Dan orang yang perlu dilunakkan hatinya, dan orang yang perlu untuk dilunakkan hatinya, sebagaimana boleh untuk diberi dengan harta ghanimah, dengan pembagian yang begitu banyak, maka boleh untuk diberi dari harta zakat, dari harta zakat ini tersebut. Wallahu a'lam. Ini para ikhwah jalur cerita yang ada dalam hadis ini. Cerita ini cerita yang amat sangat agung. Ini tapi karena anak ingin menyelesaikan kitab zakah
Insyaallah nanti pertemuan depan kita masuk dalam zakatul fitr. Maka singkat pembahasannya, lihatlah kitab-kitab sejarah perincian peristiwa yakni perang Hunain. Akan kita dapatkan keagungan peristiwa sejarah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Para ikhwah yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini ana tidak buka tanya jawab karena asar ana harus sudah sampai di sebelum asar ana harus sudah sampai di Al-Furqan. Ada acara kemarin ana minta izin sama Ustaz Harun, mau izin tak masuk tak boleh, jadi ya harus terpaksa daripada libur gitu ya. Maka ana tutup majelis kita. Kalau ada yang perlu untuk didiskusikan, insyaallah kita diskusikan pertemuan yang akan datang bi'idzni rabbina tabaraka wa ta'ala. Kita akhiri majelis kita. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.